Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan pada kali ini sehingga saya bisa bertatap muka dengan adik-adik angkatan 2020. Salawat yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang. Lah, selamat datang untuk adik-adik angkatan 2020 program studi pendidikan agama Islam PAI yang mana sekarang sudah sebagai mahasiswa baru di angkatan 2020. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan. Saya sebagai Ketua Umum HMPS PAI periode 2019-2020. Nah, kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait tentang profil ataupun HMPS dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada beberapa biografi. Yang pertama di sini HMPS ya. HMPS itu adalah himpunan mahasiswa program studi PAI pendidikan agama Islam. Nah, bisa disingkat HMPS PAI. Lah, HMPS di sini merupakan organisasi mahasiswa intra kampus dan di bawah program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Lah, HMPS di sini berdiri pada tanggal 17 Februari tahun 1966 dan tahun ini telah berusia kisaran 54 tahun. Lah, HMPS PAI di sini menjadi organisasi intra tertua kedua setelah Prodi PPA dan MPI. HMPS PAI adalah salah satu wadah yang berfungsi sebagai proses pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Prodi Pendidikan Agama Islam yang memang dari waktu ke waktu masih menjadi prodi yang terfavorit lah istilahnya kalau kita dituakan gitu. Dari sekian waktu dari zamannya angkatan 2015, 16, 17, bahkan 18 angkatan saya, 19 dan juga 20. Lah, itu ada beberapa ribu mahasiswa terutama di PAI sendiri. Karena di situ PAI merupakan prodi yang terfavorit ya katanya. Soalnya banyak peminatnya. Nah, dari angkatan sebelumnya itu ada kisaran 10 kelas. Mulai dari angkatan 19 itu ada 11 kelas, angkatan saya 10 kelas, sampai ke angkatan 15 itu 10 kelas. Nah, kenapa di situ dikatakan bahwasanya prodi terfavorit? Karena kuantitas ataupun minat dari mahasiswa, dari calon mahasiswa itu banyak di prodi PAI. Lah, PAI ini memiliki tujuan sebagai organisasi intra yang mewadahi aspirasi warga PAI terutama di FTIK sendiri. Lah, lembaga yang memiliki visi sebagai pusat kajian PAI di sini merupakan lembaga yang memiliki visi sebagai pusat kajian dan pengembangan Islam Nusantara. Adalah prodi yang mencetak mahasiswa religius yang memiliki etika kemanusiaan. Maka peran HMPS sendiri itu ialah uswatun hasanah yang memiliki tanggung jawab besar agar warga PAI menjadi mahasiswa unggulan. Selanjutnya, HMPS Pendidikan Agama Islam atau PAI dari tahun ke tahun melakukan pergantian kepengurusan dan berusaha memberikan kajian-kajian dan asupan intelektual bagi mahasiswa PAI agar mereka mampu menjadi mahasiswa yang berpikir kritis dan berakhlak dalam bertindak saat memecahkan permasalahan dalam dunia pendidikan maupun masyarakat. HMPS PAI di sini juga berperan sebagai networking dalam pengembangan informasi, komunikasi antar warga PAI. Dalam kuantitas yang dibilang cukup banyak, maka akan mudah melakukan dialog di antara keduanya. Selanjutnya, organisasi HMPS di sini ataupun PAI selalu berusaha dinamis namun konsisten terhadap tujuan awal, yaitu sebagai wadah dan progres atau proses pengembangan potensi-potensi warga PAI tersendiri. Lah, demi kemajuan prodi PAI maka harus ada kesinambungan komunikasi antara warga dan pengurus HMPS terutama yang diamanahi agar terjalin silaturahmi yang baik, kerjasama
antara warga PAI dengan pengurus HMPS agar nantinya ada kesinambungan antara warga dengan pengurus HMPS. Dan selanjutnya visi yang saya waktu itu masih sebelum terpilih, ada visi saya di sini adalah membentuk karakter calon pendidik yang kompeten, yang profesional, berwawasan global dan beretika. Adapun misi dalam mengoptimalkan, yang pertama itu mengoptimalkan sumber daya mahasiswa PAI. Nah, di sini dalam artian sumber daya manusia mahasiswa PAI. Dalam ini kan banyak bakat, minat ataupun sumber daya yang kalian miliki. Nanti kita sebagai wadah ataupun organisasi di sini kami menyediakan. Jadi nantinya kalian sebagai warga PAI, apalagi maba yang sekarang angkatan 2020, itu nanti bisa mengembangkan skill ataupun sumber dayanya di HMPS PAI. Nah, yang kedua, mengembangkan keahlian yang dimiliki para calon pendidik. Nah, kalian di sini adalah sebagai calon pendidik, apalagi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu latar belakangnya adalah calon pendidik. Nah, di sini kita juga mengembangkan keahlian kalian angkatan 2020 ataupun maba untuk dalam hal menjadi seorang pendidik gitu. Jadi karena latar belakang kalian ada calon pendidik, maka di sini kami menyediakan ataupun memberikan wadah yang seharusnya kalian miliki gitu. Terus yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengembangan mutu calon pendidik. Yang keempat, membentuk kepribadian mahasiswa PAI sesuai karakter Islami. Yang kelima, memberikan pengabdian masyarakat kepada masyarakat. Yang terakhir, yang keenam, meningkatkan solidaritas mahasiswa PAI. Nah, kenapa di sini meningkatkan solidaritas? Karena di sini kuantitas PAI itu paling banyak dari Fakultas Tarbiyah. Dari fakultas-fakultas lain yang ada di IAIN Jember itu paling banyak mahasiswanya. Terus adapun ketua per periode ya, dari tahun 2005, 2006 itu ada yang namanya Ahmad Sayadi yang pertama, Ahmad Sayadi. Itu periode 2005-2006. Yang kedua Fauzi periode 2006-2007. Yang ketiga ada Wahyudi 2007 periode 2007-2008. Yang keempat ada Vina Inayanti, itu periode 2008-2009. Ada Mbak Erna Samsul Arifin, terus ada Lukman Hakim, ada Rizal Fahami, terus ada Effendi Koni atau Sajidah. Terus sebelum saya itu ada periode 2018-19 Aita Sujudillah, dan sekarang 2019-2020 itu adalah periodenya saya sendiri. Lah, dari beberapa kepengurusan itu ada struktur tentang kepengurusan. Bagaimana organisasi di situ kalau tanpa terstruktur tidak akan jalan. Nah, di sini ada pun pembina ataupun Kaprodi Dr. Andes Haji Fajar Ahwa MPDI. Nah, di sini struktur kepengurusan. Yang pertama di situ ketua umum saya sendiri Muhammad Irwan, wakil ketua umum Khairul Yahya Multazam, dan sekretaris umum Ana Syukriyah. Bendahara umum ada Aminillah. Terus ada pun beberapa divisi di sini dari kepengurusan HMPS PAI. Bidang pertama itu bidang keilmuan. Di sini keilmuan kita menampung mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kemauan dalam hal mengembangkan intelektual untuk memberikan wawasan kepada teman-temannya nantinya. Ya, bagi saran saya untuk warga PAI untuk angkatan 2020 itu jangan sampai ketika kita melaksanakan entah kajian-kajian ataupun apa, itu nanti kalian harus fungsikan sedemikian mungkin, karena di situ eman ketika kalian hanya sebatas tahu akan tetapi nantinya tidak mengikuti acara-acara yang akan kita lakukan gitu. Terus bidang kedua ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia.
Oh ya, untuk bidang pertama, bidang keilmuan, ini ada ketua bidangnya Septian Eka Dewanto, untuk sekretaris bidang Alivia, untuk anggotanya ada Nurul Faiza, Husnul Khotimah, Zarul Adyan, Lailatul Hasanah. Nah, terus bidang kedua PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Ada ketua bidangnya itu Robi, sekretaris bidang ada Arifa, untuk anggotanya ada Rofiqotus Soleha, Tulus Meli, Duratun Nafisa, ada Rauf. Terus bidang ketiga adalah networking. Nah, bagaimana di sini networking itu sebagai relasi ya. Relasi di sini ada dua, ada relasi antara intra dengan eksternal dengan ekstra. Nah, di situ intra menjalin silaturahmi, menjalin relasi, mencari relasi dengan dengan HMPS yang ada di FTIK, yang ada di IAIN terutama. Terus untuk yang di eksternalnya, menjalin relasi yang di eksternalnya itu kita menjalin relasi dengan HMPS universitas lain ataupun seperti KIN Jawa Timur seperti itu. Terus ada ketua bidangnya di situ adalah Muhammad Fahmi, sekretaris bidang Liza Fatimah ataupun Ica. Untuk anggotanya itu ada Fadia, Vira, Mia, Dewi, ada Taufik. Terus bidang kaderisasi. Nah, bidang kaderisasi di sini sebenarnya lebih dekat dengan di bawahannya ya, seperti halnya di angkatan, seperti halnya saya sebagai pengurus di bidang kaderisasi contoh. Nah, saya harus dekat dengan adik-adik yang di bawah angkatan, terutama di angkatan 19 dan juga apalagi sekarang sudah ada angkatan 2020 ya. Nah, di situ untuk mengetahui skill ataupun bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa baru. Misal contoh, ini seperti halnya pemetaan. Misal contoh, ada beberapa mahasiswa yang memang sukanya membaca, sukanya menulis, sukanya menari atau ikut olahraga, main futsal, bola dan yang lainnya seperti itu. Jadi pemetaan itu tugasnya kaderisasi untuk mengetahui bakat dan minat dari setiap mahasiswa PAI. Nah, nantinya akan didistribusikan. Kalau memang misalkan nanti bakatnya di keilmuan ataupun membaca ataupun menulis, itu nanti bisa didistribusikan ke keilmuan, nanti diwadahi di situ, nanti dibimbing juga. Nah, terus kalau memang misalkan ada di PSDM ataupun yang menyangkut paut dengan bakatnya kalian, entah itu olahraga ataupun apa, itu nanti bisa diwadahi di PSDM, disediakan di PSDM. Terus adapun logo ya, dari logo dan filosofi HMPS PAI terutama. Nah, di situ makna lambang HMPS PAI IAIN Jember sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengandung 4 karakter utama, yaitu keislaman, kemahasiswaan, dan keindonesiaan. Nah, karakter tersebut tercermin dari unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut. Nah, logo IAIN Jember melambangkan ruang aktualisasi mahasiswa IAIN Jember dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Padi dan kapas berbentuk melingkar di situ melambangkan jiwa kepedulian sosial mahasiswa IAIN Jember. Terus untuk pita bertuliskan RM atau Republik Mahasiswa IAIN Jember melambangkan kesinambungan proses kelembagaan RM IAIN Jember dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Lingkaran yang bertuliskan HMPS PAI melambangkan organisasi mahasiswa tingkat prodi tiap lembaga masing-masing. Terus 1 bintang besar melambangkan Rasulullah SAW. 4 bintang kecil di sebelah kiri melambangkan 4 mazhab dalam Islam. 4 bintang di sebelah kanan melambangkan 4 khulafaur rasyidin. Terus adapun pena, di situ ada pena yang melambangkan simbol kreativitas, inovatif, cipta, dan karya. Terus ada juga buku melambangkan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Terus ada lingkaran yang bertuliskan HMPS PAI, itu melambangkan organisasi mahasiswa tingkat prodi tiap lembaga masing-masing. Jadi di setiap lembaga itu ada beberapa, memang sudah disediakan himpunan
program studinya, entah itu PAI, IPA, dan yang lainnya. Terus 1 bintang besar melambangkan Rasulullah SAW, 4 bintang kecil di sebelah kiri melambangkan 4 madhab. Sudah ya barusan. Terus adapun prestasi yang sudah diraih oleh HMPSPAI. Di sini saya cuma menyampaikan beberapa, soalnya belum ke input semuanya. Jadi di sini ada prestasi yang yang dijuari oleh HMPS ataupun mahasiswa ataupun warga PAI. Di sini ada juara 1 MTQ BEM Fakultas TIK IAIN Jember di tahun 2017-2018. Juara 2 pemilihan Duta Santri IAIN Jember 2017-2018. 10 besar lomba Al-Banjaris Jawa Timur di IAII Ibrahimi. Terus adapun media sosial, nanti kalau memang mau kepoin tentang HMPSPAI itu nanti bisa kalian akses media sosialnya. Di sini kalau kalian menggunakan medsos, pastinya medsos yang di sini sudah lumrah digunakan oleh kalangan mahasiswa, terutama di Facebook itu HMPSPAI IAIN Jember, Instagram HMPSPAI IAIN Jember, ada YouTube saya berbuat HMPSPAI IAIN Jember, dan Twitter PAI IAIN Jember. Lah, di sini juga ada program pengelolaan terkait dengan pengelolaan jurnal. Di sini juga ada di HMPSPAI Jember. Di situ mewadahi juga terkait dengan tulisan-tulisan yang diadakan ataupun yang dilakukan oleh warga PAI IAIN Jember nanti akan diterbitkan di Jurnal Pendidikan Agama Islam. Jurnalnya Jurnal Al-Adabiyah. Nah, di situ terbit 2 kali dalam setahun, itu dari bulan Juni dengan bulan Desember. Sama bulan Desember, entah itu di awal Juni ataupun di akhir Juni, entah itu di awal Desember atau di akhir Desember. Nah, di situ kita mewadahi juga beberapa tulisan-tulisan nanti akan diterbitkan ketika memang nanti ada karya-karya yang nanti kalau memang ada karya-karya nanti akan kita terbitkan dengan proses yang sudah disediakan oleh tim pengelola Jurnal Al-Adabiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Lah, mungkin nanti ketika memang perkuliahan secara klasikal ataupun offline, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi secara tatap muka kalau memang di sini masih belum memungkinkan karena keadaannya, dan apalagi masih belum berani untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan yang besar. Jadi nantinya kalau misalkan nanti sudah kuliah secara offline, secara klasikal, nanti kita bertemu dan bertatap muka langsung. Lah, mungkin hanya itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang mengenakan di dalam benak Anda, terutama untuk angkatan 2020 Maba PAI Prodi Pendidikan Agama Islam. Mungkin sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.